Dua andalan timnas Indonesia siap bungkam Filipina di Piala AFF 2024, saatnya beraksi. Kekalahan dari timnas Vietnam membuat peluang timnas Indonesia untuk melaju dari fase grup semakin sulit. Tidak ada pilihan lain. Timnas Indonesia harus mampu menundukkan timnas Filipina dalam pertandingan terakhir grup B Piala AFF. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Di laga pertama, skuad Garuda berhasil mengalahkan timnas Myanmar dengan skor 1-0. Namun, pada pertandingan kedua, Indonesia secara mengejutkan ditahan imbang 3-3 oleh timnas Laos. Pada pertandingan terakhir, tim yang dipimpin oleh Muhammad Ferrari mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam. Agar bisa memastikan diri melaju ke semifinal, tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong harus menang melawan Filipina. Jika kalah atau seri, timnas Indonesia akan berada dalam posisi genting karena harus menunggu hasil dari pertandingan lain. Di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan meraih poin penuh, kata Eto'o, panggilan akrab mantan Presiden Inter Milan. Melihat sejarah pertemuan, Indonesia masih jauh lebih unggul dari Filipina. Dari 27 pertandingan sejak 1958, timnas Indonesia telah meraih 20 kemenangan, 1 kali kalah, dan 6 pertandingan berakhir imbang. Namun demikian, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tidak boleh merasa terlalu percaya diri atau meremehkan lawan. Pertandingan melawan Laos harus menjadi pelajaran berharga. Apalagi, Filipina yang berada di posisi keempat dengan 3 poin juga sangat membutuhkan kemenangan. Dalam menjamu The Ascals, julukan timnas Filipina, setidaknya ada 2 pemain timnas Indonesia yang diharapkan menjadi andalan. Siapakah mereka? Rafael Struijk berambisi mengakhiri masa paceklik golnya setelah 3 pertandingan tanpa mencetak 1 pun gol, terutama saat menghadapi timnas Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada akhir pekan ini. Pertandingan ini sangat penting, sehingga pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk memasang Rafael Struijk sebagai pemain inti. Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk mendapatkan gol cepat di awal pertandingan. Hingga saat ini, 3 penyerang Indonesia, termasuk Rafael Struijk, belum berhasil mencetak gol. Dalam kemenangan 1-0 melawan Myanmar, gol tersebut dicetak oleh Asnawi Mangkualam, seorang pemain bertahan. Hal serupa terjadi saat melawan Laos dengan hasil imbang 3-3, di mana gol-gol tersebut dihasilkan oleh pemain bertahan Kadek Arel dan 2 gol dari Kapten Muhammad Ferrari. Kini saatnya Rafael Struijk menjadi kartu AS. Dengan demikian, harapan besar diletakkan pada bahu Rafael Struijk untuk mengubah jalannya pertandingan dan memberikan kontribusi nyata dalam mencetak gol. Untuk masyarakat Indonesia, terutama para pendukung timnas Indonesia, Pratama Arhan seringkali membawa keberuntungan melalui lemparan ke dalam yang dilakukannya. Lemparan kerasnya kerap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dan seringkali menghasilkan gol. Sebagai contoh, saat menghadapi Myanmar, gol kemenangan yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-76 bermula dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Selain kemampuan lemparannya, Pratama Arhan juga dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Pemain asal Blora yang berusia 22 tahun ini dapat dimainkan sebagai bek sayap kiri dan kanan atau bahkan sebagai fullback. Pratama Arhan yang bermain untuk Suwon FC ini mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap strategi dan skema yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Dalam 3 pertandingan, Pratama Arhan selalu tampil. Kehadirannya nanti diharapkan dapat membuat Filipina merasa tertekan. Dan ini tentu menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam upaya memenangkan pertandingan.